Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Eliana dengan NIM 934220919 dari kelas Akun Official PSB yang akan menanggapi suatu jurnal terkait kasus kredit. Jurnal tersebut berjudul Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Hubul Waton pada masa pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Winda Hidayanti dan kawan-kawan pada tahun 2021. Sekilas mengenai jurnal tersebut. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan beberapa penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Hubul Waton Sumowono selama masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan prinsip syariah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif melalui wawancara dan juga metode library research. Isi jurnal tersebut yaitu, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat pandemi COVID-19, BMT Hubul Waton mengalami permasalahan pembiayaan sebesar 5% dari pembiayaan bermasalah sebelum pandemi. Dilihat dari segi produktivitas kemampuan menghasilkan pendapatan, bagi BMT Hubul Waton adanya pembiayaan bermasalah mengakibatkan menurunnya pendapatan BMT hingga tidak ada pendapatan sama sekali. Resiko lainnya adalah kewajiban BMT Hubul Waton dalam memperbesar dana PPAP. PPAP yang besar dapat menurunkan produktivitas dana BMT. Sedangkan dari lingkup nasional yaitu dapat mengurangi kontribusi BMT Hubul Waton dalam menjalankan fungsinya sehingga perannya sebagai funding maupun lending bagi masyarakat menjadi tidak optimal. Selanjutnya yaitu mengenai cara penyelesaian. Solusi yang diterapkan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah di BMT Hubul Waton selama pandemi ini yaitu yang pertama meningkatkan likuiditas BMT yaitu dengan cara menekankan atau mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan khas BMT guna menjamin keuangan agar tetap stabil dan tidak terganggu akibat kredit yang tidak lancar. Yang kedua yaitu menjalin hubungan baik dengan nasabah, menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit macet ini dengan kekeluargaan agar nasabah merasa nyaman dan ingat tanggung jawabnya kepada pihak selaku wadah pembiayaan mereka. Yang ketiga yaitu menambah anggota nasabah baru agar lebih meningkat. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan lain yang sesuai dengan teori akun official itu ada 5C plus 1S. Pertama, yaitu karakter. Dilihat melalui kondisi keluarga dan lingkungan sekitar calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Kedua, condition of economy seperti kondisi politik, sosial, ekonomi, maupun budaya dapat mempengaruhi seseorang dalam mendirikan sebuah usaha. Yang ketiga, capacity, kemampuan dalam menjalankan usahanya guna melunasi tanggungan pembiayaan yang telah diberikan. 4. Kapital, melakukan perhitungan jumlah modal pembiayaan kepada BMT. 5. Kolateral, melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang akan digunakan oleh anggotanya. Yang terakhir, syariah, melakukan pinjaman pembiayaan berdasarkan prinsip Islam. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tanggapan terkait jurnal. Tanggapan saya mengenai jurnal tersebut yaitu bahwa BMT Hubul Waton dalam memberikan pembiayaan itu sudah sesuai dengan prinsip syariah dan saya sangat setuju juga dengan solusi yang diterapkan BMT Hubul Waton selama pandemi ini. Dengan demikian perlu diperhatikan juga bahwa seharusnya lembaga BMT dalam menghadapi krisis ekonomi pada saat masa pandemi COVID-19 seperti halnya realisasi zakat pada saat ini yang masuk Basnas tidak sesuai. Oleh karena itu, sebaiknya penyaluran zakat lebih lagi difokuskan kepada fakir miskin yang terdampak pada COVID-19 ini. Sekian pemaparan tanggapan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.